Hal gaib, hal mistis, hal-hal tak kasat mata, serta hal-hal di luar nalar sering terjadi di sekeliling kita, itu menunjukkan bahwa mereka itu ada. Sebelum kita mulai cerita ini, yuk, bantu untuk tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Hari menjelang sore terlihat mulai gelap. Kulihat jam di layar HP yang terikat karet gelang di holder motorku menunjukkan jam 17.15. Rutinitas menjemukan menjadi seorang driver ojek online yang telah kujalani sekitar 5 tahun. Sore itu aku nongkrong di pinggir jalan sekitaran rumah sakit yang biasanya ramai order. Terlihat di depan beberapa teman senasib yang sama-sama mengadu keberuntungan. Rokok kretek yang kuhisap sedari tadi sudah hampir habis, tapi order yang ditunggu-tunggu tak kunjung ada. Kulihat kembali layar HP-ku, jam menunjukkan hampir maghrib, langit mulai gelap, lampu-lampu penerangan jalan mulai menyala. Menyambut pergantian waktu dari siang ke malam, tak lama kemudian azan maghrib berkumandang, mengajak seluruh umat muslim untuk segera menunaikan kewajiban sholat maghrib. Rokok kretek ku buang ke tanah, lalu ku injak agar bara apinya segera padam, lalu ku pakai helm, dan menyalakan starter motor untuk segera mencari masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Baru saja 5 meter motor berjalan, HP ku berdering dan bergetar dengan suara khas order masuk. Aduh, lupa dinonaktifkan, gerutuku. Segera ku pinggirkan motorku. Terlihat order kurir dari titik rumah sakit tadi aku nongkrong, menuju sebuah komplek elit di daerah selatan yang jaraknya sekitar 27 km dengan ongkos 28.000. Segera ku chat kostumer untuk menunggu. Kuputar balik motorku, menuju titik jemput sekitar 1 menit perjalanan. Tibalah di titik jemput. Terlihat seorang perempuan berusia sekitar 25 tahunan memakai celana jeans dan kaos putih menghampiri, lalu berkata, "Mas, ke kompleks selatan ya?" Ucapnya, sambil melihat layar HP memastikan tujuan di aplikasi. Aku menjawab, "Betul Kak." "Pakai helm?" tanyaku. "Boleh Mas," jawab wanita tersebut. Dalam hatiku heran dengan perempuan ini. Warna kulitnya putih pucat dan mimik wajah yang datar, tanpa ekspresi serta kosong serta bibir membiru. Tapi aku berpikir positif saja, mungkin karena aku kelelahan setelah on-beat sedari pagi. "Ayo Kak," ajakku setelah menyalakan motor. Terlihat wanita muda itu bergerak menuju belakang motor, tapi ada yang janggal, tak terasa orang menaiki belakang motor. Makanya kulihat ke belakang sambil mengajak wanita muda tersebut, "Ayo Kak, saya sudah siap, dari tadi saya sudah siap Mas." Wanita itu menjawab pelan. Kaget kulihat, ternyata wanita muda tersebut sudah duduk di belakang jok motor. Pikirku, kapan dia naik soalnya tak terasa sedikit pun orang menaiki bagian belakang motor. Di situ ku masih berpikir positif. Dengan keganjilan tersebut, setelah Google Maps menunjukkan arah, ku mulai pacu motorku ke arah titik antar yang ditunjukkan Google Maps. Keganjilan kembali terasa, motor terasa berat seakan membawa barang yang sangat besar. Sepanjang perjalanan wangi bunga melati pun tercium begitu menyengat. Pikirku, mungkin wanita muda di belakang memakai parfum melati. Di sepanjang perjalanan itu pun, wanita muda tersebut diam 1000 bahasa. Beberapa kali aku bertanya, tapi tidak ada jawaban sepatah kata pun. 36 menit berlalu, Google Maps di HP-ku mengarahkan belok ke arah sebuah komplek elit. Aku kembali bertanya, mudah-mudahan kali ini ada jawabannya. "Kak, betul masuk komplek ini ya?" "Iya Mas, lurus saja. Nanti ada belokan kedua belok kanan. Lalu lurus lagi keluar pintu komplek." "Oh baik Kak," jawabku. Betul yang dikatakan wanita muda tersebut, setelah belok kanan terlihat pintu keluar komplek, tepatnya lebih ke pintu keluar masuk orang, terlihat terbuka pintu besinya. Pintu itu seperti pintu penjara yang ukuran lebarnya pas untuk badan motor. Setelah melewati pintu tersebut, terlihat jalan tanah kurang lebih lebar 1,5 meter. Tapi yang aneh, di kiri kanannya tidak terlihat rumah sama sekali. Hanya terlihat hutan bambu yang terlihat berbaris sangat rapi dari cahaya penerangan bulan yang samar-samar. 1 menit berlalu di jalanan tanah becek, bingung mulai melanda otakku. Arah Google Maps di HP-ku terlihat arahnya bergerak tak karuan. "Kak maaf, sebelah mana rumah kakak?" tanyaku. "Itu Mas di depan pohon itu," jawab wanita tersebut sambil menunjuk ke arah sebuah pohon besar. Kuturuti permintaan wanita muda tersebut menuju pohon besar yang terletak kurang lebih 30 meter. Belum juga berucap untuk mempersilahkan turun,
Wanita muda tersebut sudah berada di samping motor. Ini mas ongkosnya. Wanita muda tersebut memberikan 3 lembar uang 10.000. Oh iya Kak, terima kasih, ku buka tas dadaku untuk menyimpan uang tersebut. Maksud hati mau menanyakan rumah wanita tersebut tetapi entah kapan perginya wanita itu sudah hilang tak terlihat arah perginya. Ku coba lihat ke segala arah, yang terlihat hanya pepohonan, dan kebun bambu yang rimbun. Bulu kuduku mulai meremang, pikirku, ini tidak beres, dengan rasa takut, yang mulai menjadi, ku balikan motor untuk kembali ke pintu keluar komplek tadi, niat hati hendak pulang. Ku pacu motor sedikit ngebut, tetapi setelah dekat dengan pintu komplek tadi, pintu komplek tertutup rapat. Ah sialan, sudah dikunci. Aku menggerutu turun dari motor mendekati pintu komplek. Setelah dekat dengan pintu tersebut bulu kuduku merinding sejadi-jadinya. Rasa takut makin menjadi, terlihat pintu komplek digembok dari arah luar, dan terlihat gemboknya berkarat. Logikaku berpikir, jika digembok security komplek, posisi gembok pasti dari arah dalam, dan gemboknya sudah keadaan berkarat. Berarti sudah lama tidak dibuka. Ya Allah, berarti tadi, aku masuk menembus pintu besi. Semua tak masuk di akal. Kubalikan badan, hendak pergi ke motor, yang berada di belakang. Kaget tak terkira, jalan tanah, dan pohon bambu yang tertata rapi, yang tadi terlihat hilang sekejap, terganti menjadi kebun bambu yang sangat rimbun, dan terlihat hanya jalan setapak yang samar. Kulihat jam di HP-ku, waktu menunjukkan jam 19.30, kupacu motorku pelan, karena jalanan sangat licin, kususuri jalan setapak itu, dalam pikirku, aku harus pulang. Arah Google Map di HP-ku pun, masih berputar-putar tak jelas. Entah berapa lama, kususuri jalan setapak kebun bambu ini, yang pasti HP-ku sudah mati kehabisan baterai. Dan aku masih tersesat di kebun bambu ini tanpa tahu arah pulang. Cerita selesai sampai di sini, dan akan disambung ke cerita lanjutan. Pulang dari tersesat di hutan bambu. Terima kasih sudah menyimak cerita ini.